Perkenalkan, nama saya Kania Rulman Gaul dengan NPM 2401301010197. Di sini saya akan menjawab soal P6.1, yaitu soal yang pertama. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi pada soal tersebut membahas tentang penjualan aset tetap dalam bentuk gedung oleh yang LTD. Nah, namun pembayaran tidak dilakukan secara tunai, melainkan dalam bentuk wesel tanpa bunga sebesar 24 juta. Nah, tetapi 24 juta tersebut baru bisa diterima 3 tahun kemudian, yaitu tanggal 1 Januari tahun 2025. Nah, karena wesel ini tidak berbunga, nilainya saat ini pasti lebih kecil dari 24 juta. Oleh karena itu, kita harus menghitung nilai kini atau present value-nya dari wesel tersebut menggunakan tingkat diskon sebesar 9 juta per tahunnya sebelum kita menentukan laba yang diakui dari penjualan gedung. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung nilai buku gedung. Cara menghitung nilai buku gedung itu mengurangi harga perolehan gedung dengan akumulasi penyusutan. Nah, harga perolehan gedung itu sebesar 25 juta, sedangkan akumulasi penyusutan itu 10 juta. Jadi 25 juta kita kurangi 10 juta itu sama dengan 15 juta. Yang berarti nilai buku gedung sebesar 15 juta. Selanjutnya kita harus menghitung nilai kini dari wesel tanpa bunga. Nah, rumus dari nilai kini atau present value itu sama dengan future value kita bagikan dengan 1 ditambah R pangkat N. Nah, R itu adalah tingkat diskon, sedangkan N itu tahun yang dijalankan, yaitu sebesar 3 tahun. Sehingga hasil dari present value, kita harus menghitung tingkat diskontonya dulu. Jadi 1 ditambah 0,09 atau 9% dipangkatin 3, yaitu 1,09 dipangkat 3 sama dengan 1,2950. Sehingga present value itu sama dengan 24 juta atau future value-nya kita bagikan dengan 1,2950. Maka hasil dari present value itu 18.532.800. Nah, selanjutnya yang terakhir kita menghitung labanya. Cara menghitung laba adalah nilai kini atau nilai saat ini, nilai kini wesel dikurangi dengan nilai buku gedung. Nah, nilai kini itu bisa kita bilang sebagai harga jual. Nah, nilai kini tadi itu sama dengan 18.532.800, kita kurangi dengan 15 juta, yang dimana hasilnya menjadi 3.532.800. Sehingga laba yang diakui dari penjualan gedung ini adalah 3.532.800. Saya adalah Risa Alia dengan nomor NPM terakhir 338. Masuk ke poin B, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022, yang LTD membeli 300 obligasi dari Walters Inn dengan nilai nominal 11.000 yen per obligasi dengan tingkat kupon 9% dan jangka waktu 10 tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 1 Januari 2032 dan membayar bunga tahunan mulai 1 Januari 2023. Yang LTD membeli obligasi ini dengan tingkat imbal hasil 11%. Berapa harga yang harus dibayar yang LTD untuk membeli obligasi tersebut? Jadi, diketahui membeli 300 obligasi dengan nilai nominal 100.000 yen, tingkat kupon 9% dan jangka waktu 10 tahun, dan tingkat imbal hasil 11%. Lalu ditanya berapa harga yang harus dibayar yang LTD untuk membeli obligasi tersebut. Pertama-tama, kita harus menghitung pembayaran bunga tahunan, yaitu 11.000 yen dikali 9%, sama dengan 9.000 yen. Lalu kita menghitung pendapatan bunga tahunan dengan rumus present value of annuity dengan hasil 53.001 yen. Lalu kita masuk ke menghitung nilai nominal obligasi di akhir tahun ke-10, yaitu menggunakan rumus present value dengan hasil 35.200 yen. Selanjutnya masuk ke menghitung harga per obligasi dengan menambahkan pendapatan bunga tahunan plus nilai nominal obligasi sebesar 53.001 ditambah 35.200 yen, jadinya 88.201 yen. Lalu untuk total harga membeli obligasi dikalikan 300 obligasi sama dengan 26.460.300 yen. Selanjutnya masuk ke pertanyaan poin C. Yang LTD memiliki mesin baru dan setuju untuk membayar dalam cicilan tahunan yang sama sebesar 400.000 yen selama 10 tahun ke depan dengan asumsi tingkat bunga yang berlaku untuk kontrak ini adalah 8%. Berapa
biaya mesin yang harus dicatat oleh yang LTD. Nah, diketahui cicilan tahunan sebesar 400.000 yen dalam jangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga 8%. Ditanya berapa biaya mesin yang harus dicatat oleh yang LTD. Nah, kita menghitung menggunakan rumus present value. Dengan hasil yang sudah saya masukkan di tabel, 2.684.040 yen. Sekian, terima kasih. Nama saya Farah Farina Ramadhani dengan nomor NPM 141. Kemudian untuk poin yang D, yaitu PT Young membeli traktor khusus pada tanggal 31 Desember 2022 dengan pembayaran awal sebesar 2 juta dan harus membayar setiap tahun sebesar 500.000 selama 8 tahun dengan tingkat suku bunga 12%. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui pembayaran awal sebesar 2 juta, pembayaran tahunan sebesar 500.000 dengan jangka waktu 8 tahun, dan tingkat suku bunga 12%. Dapat kita cari dengan rumus present value ordinary annuity, yaitu rate atau pembayaran tahunan, dikali dengan present value formula ordinary annuity, yaitu rumusnya 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I atau tingkat suku bunga pangkat min N dibagi dengan I atau suku bunga. Lalu dapat kita masukkan angka-angkanya, yaitu 500.000 dikali dengan 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah 12% atau 0,12 tutup kurung pangkat min 8 dibagi 12% atau 0,12. Didapatkan hasil 500.000 dikali dengan 4,96764. Hasilnya 2.483.819,88 rupiah dibulatkan menjadi 2.483.820 rupiah. Lalu untuk mencari nilai traktor pada tanggal 31 Desember dapat kita akumulasikan, yaitu pembayaran awal sebesar 2 juta ditambah dengan nilai traktor pada tahun 2022 yaitu 2.483.820, totalnya menjadi 4.483.820 yen. Selanjutnya untuk poin yang E, yaitu yang ingin menarik sebesar 12 juta termasuk pokok dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Berapa investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan 11%? Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui jumlah penarikan tahunan yaitu 12 juta, kemudian jangka waktu 9 tahun dengan tingkat suku bunga 11%. Untuk yang pertama kita dapat menghitung nilai present value dengan rumus 1 dikurangi 1 ditambah I atau tingkat suku bunga pangkat min N dibagi dengan I atau suku bunga. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, yaitu 1 dikurangi 1 ditambah 11% atau 0,11 pangkat min 9 dibagi 11% atau 0,11. Kemudian didapatkan hasil 5,537. Langkah selanjutnya, hitung nilai sekarang dari penarikan tahunan, yaitu jumlah penarikan tahunan dikali dengan faktor penjumlahan, yaitu 12 juta dikali dengan 5,537 dihasilkan 66.444.570 yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Raffi dengan NPM 21013010.41. Di sini saya akan menjawab soal 6.2 A dan B. Untuk soal yang A ini, berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan net inflow pada akhir setiap tahun ke-8 agar dapat mengumpulkan dana sebesar $90.000 pada akhir tahun ke-8. Jika dana tersebut mengurangi bunga 8%, berapa yang harus dibayarkan setiap tahun? Diketahui bahwa soal A ini future value sebesar 90.000 dan bunga 8%. Untuk tahunnya 8 tahun, maka ditanyakan yaitu berapa jumlah pembayaran setiap tahun. Dijawab dengan rumus FW sama dengan PMT dalam kurung 1 plus
R atau bunga tutup kurung pangkat N dikurangi 1 per R. Maka disubstitusikan ke dalam rumus FV atau future value sebesar 90.000 sama dengan PMT dalam kurung 1 ditambah 0,08 tutup kurung pangkat 8 kurangi 1 dibagi 0,08. Maka 90.000 sama dengan PMT dikali 10,636625. Maka dipindah rumuskan PMT sama dengan 90.000 dibagi 10,636625 sama dengan hasilnya 8462,81. Maka Ned Wilson harus membayar setiap tahun sebesar 8.462,81. Untuk soal yang 6.2b ini, yaitu pertanyaannya berapa setoran tahunan yang harus dilakukan Robert Hitchcock jika tanah tersebut akan menghasilkan bunga 20% per tahun. Maka dapat dijawab, diketahui future value sebesar 500.000 dengan bunga 12%, N25 dihasilkan dari ulang tahun ke-40 hingga ulang tahun ke-65. Maka ditanya berapa jumlah setoran setiap tahun. Maka dijawab dengan rumus seperti yang nomor yang ada di FB sama dengan BMT dalam kurung 1 plus R atau bunga dalam tutup kurung pangkat N min 1 per R. Future value maka disubstitusikan ke dalam rumus future value 900.000 sama dengan BMT dikali 1 dikurang 0,12 tutup kurung 25 kurangi 1 dibagi 0,12. Maka 500.000 sama dengan PMT dikali 16,5487 dibagi 0,12 dihasilkan 137,905833. Maka selanjutnya 500.000 sama dengan PMT dikali 137,905833 PMT, maka dipindah rumus, yaitu PMT sama dengan 500.000 dibagi 137,905833, maka dihasilkan 3,623,11. Maka setoran tahunan yang harus dibayar Robert Hitchcock yaitu sebesar 3,623,11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samdova Oktarizka Rahmadityan dengan NPM akhir 117. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan pada nomor 2.C dan juga 2.D. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai pertanyaan yang ada pada nomor 2.C. Pada nomor 2.C ini pertanyaannya adalah mengenai berapa jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan cukup uang untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh Diane Ross. Nah, pada pertanyaan ini saya menggunakan rumus future value. Dari pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi, yang diketahui adalah future value-nya yakni sebesar 47.347 dolar, kemudian present value-nya 20.000 dolar dan bunganya 9% atau 0,09 jika didesimalkan. Nah, pada langkah selanjutnya adalah kita substitusikan atau kita masukkan seluruh nominal yang sudah diketahui tadi ke dalam rumus future value. Selanjutnya, nominal yang dimiliki oleh future value yakni 47.347 dolar kita bagi dengan nominal present value-nya yakni 20.000 dolar. Kemudian kita jumlahkan angka yang ada di dalam kurung yakni 1 ditambah 0,09 atau bunganya tadi. Kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 1,09 dan untuk pembagian dari
future value dibagi dengan present value-nya ini, atau 47.347 dibagi 20.000 adalah sebesar, kita desimalkan, kita bulatkan bentuk desimalnya sebesar 2,37. Nah, ketika kita sudah menemukan hasil di sisi kiri 2,37 dan sisi kanannya 1,09 pangkat n, di sini saya membuat perkiraan dengan kalkulasi nominal 1,09 dipangkatkan berapa sehingga menemukan hasil 2,37. Setelah saya kalkulasikan beberapa percobaan, saya menemukan bahwa 1,09 akan menghasilkan 2,37 jika dipangkatkan dengan 10, sehingga dapat kita ketahui bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh Dianeros untuk mengumpulkan uang untuk melunasi hutangnya adalah 10 tahun atau 10 kali pelunasan. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai soal pada nomor 2.3. Oke, penjelasan yang selanjutnya adalah mengenai nomor yang ada pada pertanyaan yang ada pada nomor 2.D. Nah, pertanyaannya adalah Cindy Houston memiliki hutang sebesar $27.600. Kemudian ingin dilunasi 4 tahun dan dia memiliki uang $19.553 untuk diinvestasikan selama 4 tahun itu. Nah, untuk mengumpulkan cukup uang untuk melunasi hutangnya, kira-kira berapa tingkat bunga yang harus Cindy Houston peroleh setiap tahunnya? Jadi di sini pertanyaannya adalah mencari bunga setiap tahunnya. Nah, pada pertanyaan yang ini saya juga menggunakan rumus future value. Nah, yang diketahui pada pertanyaan ini adalah future value-nya, yakni sebesar $27.600, kemudian present value-nya sebesar $19.553, dan jangka waktu pelunasannya atau 4 tahun ini. Nah, yang ditanya adalah tingkat bunganya. Kemudian dari nominal-nominal yang sudah saya sebutkan, yang sudah diketahui sebelumnya, kita substitusikan dengan rumus future value ini sama dengan cara yang sebelumnya. Kemudian dari sini sedikit perbedaan adalah langsung kita pindah ruas dari sisi kanan ke sisi kiri, yakni sisi bunganya. Cara yang dicari bunga kita pindah ke sisi kanan langsung. Kemudian nominal pada future value-nya kita pindah ke sisi sisi kanan, bunganya kita pindah ke sisi kiri. Kemudian nominal pada present value future value-nya kita pindah ke sisi kanan, kita bagikan dengan nominal present value-nya. Jadi 27.600 kita bagi dengan 19.553, kemudian kita kurung. Nah, setelah itu kita pangkatkan dengan 1/4, kemudian kita kurangi dengan 1. Nah, ini adalah bentuk matematis dari perpindahan ruas yang dilakukan oleh si unsur bunga ini tadi. Karena unsur bunga kita pindah ke ruas sisi kiri, oleh karena itu terjadi perubahan tanda. Nah, seperti pada rumus matematika biasanya. Kemudian setelah itu kita jumlah, kita menemukan 27.000 dibagi dengan 19.553 pangkat 1/4. Ini hasilnya adalah 1,09. Ini sudah kita bulatkan. Kemudian dikurangi dengan 1 sehingga bunganya yang
bunganya kita temukan 0,09 atau jika dipersenkan adalah 9%. Jadi bunga yang harus diperoleh oleh Cindy Houston setiap tahunnya untuk dapat melunasi hutangnya adalah 9%. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penjelasan dari kami yang kurang benar atau kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.